阴蛮。 Hai para saudaraku, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2025 untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya di sebuah desa terdapat seorang pria yang sedang memakan mie untuk kesekian kalinya karena lapar setelah perjalanan jauh. Dan pria ini bernama Xuan Ye yang merupakan seorang pendekar pedang yang selalu berkelana untuk membunuh para siluman jahat. Lalu sesaat Xuan Ye merasakan adanya seorang siluman yang datang ke kedai. Dan tiba-tiba terdapat anak kecil yang menjerit meminta tolong karena ditarik oleh siluman dari bawah tanah yang membuat Xuan Ye langsung keluar dan menyelamatkannya. Namun itu hanyalah pengalihan dari siluman itu supaya Xuan Ye keluar karena di dalam kedai terdapat seorang wanita yang mati dibunuh oleh siluman dan tenggorokannya telah hilang dimakan oleh siluman tersebut. Tak lama kemudian datang pasukan keamanan dari kota Nanyang yang dipimpin oleh Yan Qiu yang merupakan kepala keamanan di kota tersebut. Dan mereka yang sudah mengeceknya lalu menganggap kalau pembunuhan ini ulah dari perampok. Tak jauh dari sana, terdapat seorang wanita bersama ayahnya dan pasukannya yang baru sampai di kota Nanyang setelah beberapa tahun merantau dari kota seberang. Dan mereka ini merupakan keluarga Duan, salah satu keluarga terkaya di kota itu, yang dimana kepulangan mereka karena kakak sepupunya, yaitu Yan Qiu, akan menikah esok hari. Sang nenek bersama bibinya yang begitu senang karena bisa melihat mereka lagi yang sudah beberapa tahun tidak pulang ke kota ini. Lalu bibinya yang merupakan ibunya Yan Qiu bertanya tentang penyakit Bansia yang dulunya bisa melihat siluman. Dan Bansia menjawab setelah ia meminum obat dari tabib, kini ia tidak bisa melihat siluman lagi. Dengan mengetahui hal itu, membuat bibi bersama neneknya begitu bahagia sehingga mereka semakin yakin kalau memang tabib tersebut memiliki keahlian yang sangat luar biasa yang membuat Bansia menjadi wanita normal lagi. Mereka berdua yang merupakan adik kakak. Ayahnya Bansia lalu bertanya kepada ayahnya Yan Qiu tentang keberadaan Yan Qiu saat ini karena dari tadi mereka belum melihatnya. Dan ayahnya Yan Qiu menjawab kalau Yan Qiu kini sedang bertugas pergi ke desa kecil di kota ini untuk menyelidiki kasus terbunuhnya seorang wanita yang kematiannya sangatlah misterius yang membuat orang-orang di kota ini begitu resah. Dan sebentar lagi juga Yan Qiu akan pulang dikarenakan bagaimanapun juga besok merupakan hari pernikahannya. Lalu tak lama kemudian Yan Qiu pun akhirnya datang dan langsung memberikan hormat kepada paman kedua yang merupakan ayahnya Bansia. Setelah itu ia menghampiri Bansia dan sangat senang di saat mengetahui kabar tentang penyakitnya yang kini sudah sembuh total. Dan ia yang tidak percaya akan siluman meminta Bansia untuk tidak berpikir yang tidak-tidak karena bagaimanapun juga di dunia ini tidak ada siluman. Ketika berada di kamar, terlihat Bansia yang sedang membuat dompet baru untuk ayahnya karena dompet lama ayahnya telah rusak. Dan pelayan di sana yang melihatnya begitu terkejut di saat mengetahui kalau Bansia memiliki keahlian menyulam. 我刚刚听到了件秘
始。 Setelah selesai, Bansia lalu berjalan ke arah jendela. Namun ia tak sengaja melihat siluman ikan keluar dari air kolam tersebut yang membuat Bansia panik dan segera menghirup obat dari sang tabib. Pelayan di sana yang mengetahui kalau Bansia telah melihat sesuatu di kolam itu, ia pun menyadari kalau sebenarnya penyakit Bansia belumlah sembuh, sehingga Bansia yang panik meminta pelayannya untuk tidak memberitahukan tentang hal ini kepada keluarganya. Tak jauh dari sana, di sebuah kedai terdapat seorang pria bernama Cisue yang terlihat sangat kelelahan karena semalam telah bergadang mencari siluman burung hantu, dan ternyata Cisue merupakan temannya Suanye yang selalu membantunya dalam memburu siluman. Cisue yang sudah mengetahui jejak siluman burung hantu yang merupakan pembunuh dari kematian misterius di desa tersebut. Lalu ia pun memberitahukan kepada Suanye kalau siluman itu kini berada di kota Nanyang, tepatnya di sebuah keluarga bermargaduan yang merupakan salah satu keluarga terkaya di kota tersebut, yang tak lain adalah rumahnya Yan Qiu dan Bansia. Suanye yang mengetahui informasi itu lalu ia pun akan ke sana seorang diri, sedangkan Cisue dipinta untuk mengurus siluman lain. Hingga keesokan harinya, terlihat acara pernikahan Yan Qiu pun sudah dimulai. 邪祟永离300。 Dan di atas sana juga terdapat Suanye yang sedang mencari keberadaan siluman burung hantu tersebut. Bansia yang terlambat menghadiri acara itu, ia lalu tak sengaja melihat bayangan pengantin wanitanya, dan sesaat ia merasakan kalau pengantin wanita itu merupakan seorang siluman. Suanye yang berada di atas pun menyadari akan hal tersebut, bahwa pengantin wanita itu merupakan siluman burung hantu yang selama ini ia cari. Bansia yang mengingat kejadian sebelumnya membuat ia tidak menyangka jika sepupunya itu yaitu Yan Qiu akan menikah dengan siluman, dan ia merasa bingung apa yang harus ia lakukan karena keluarganya sama sekali tidak percaya akan adanya siluman. Lalu ia pun bertanya kepada pelayannya tentang apa yang ia lihat tadi, namun pelayannya itu tidak melihat kejadian yang aneh terhadap pengantin wanita, sehingga pelayannya menganggap kalau Bansia sedang kurang tidur dan memintanya untuk beristirahat. Singkatnya, di malam harinya, ia yang penasaran lalu pergi ke kediaman pengantin untuk mengintip mereka. Dan tak lama setelah itu, tiba-tiba pengantin wanita diserang oleh seseorang yang ternyata serangan itu berasal dari Suanye. Suanye lalu memberitahukan Yan Qiu bahwa istrinya merupakan siluman burung hantu. Namun Yan Qiu yang sejak awal memang tidak percaya akan adanya siluman, ia yang marah dan tidak terima akan perkataannya tersebut, ia pun langsung menyerang. Lalu tak lama kemudian pasukan pun datang dan mencoba menangkap Suanye. Suanye yang tidak ingin bertarung dengan mereka, ia pun akan pergi dari sana. Namun sebelum kepergiannya, ia menasihati Yan Qiu dengan mengatakan jika siluman itu masih berada di rumahnya, maka rumahnya tidak akan ada ketenangan. Yan Qiu yang mengetahui kalau semalam Bansia juga berada di sana, ia pun bertanya kepadanya tentang kemana pencuri tersebut pergi. Bansia yang tidak mengetahuinya, ia lalu meminta kakak sepupunya itu untuk menceraikan istrinya tersebut karena pencuri itu bilang kalau istrinya merupakan siluman. Dan Yan Qiu yang dari dulu tidak percaya akan siluman, ia pun begitu marah kepada Bansia karena menganggap istrinya sebagai siluman. 你也不曾睡好，回去歇息吧。跑我院中做什么？ Bansia yang masuk ke kamarnya begitu terkejut dan ketakutan di saat siluman ikan itu muncul di sana, yang ternyata di kamarnya juga terdapat Suanye yang menjelaskan kalau siluman ikan ini tidaklah jahat karena memiliki sifat yang lembut dan kekuatan spiritualnya juga lemah. Ikan ini bisa ditemukan di mana-mana, namun demi terus hidup ikan ini selalu menyembunyikan bentuk tubuhnya sehingga orang biasa tidak akan bisa melihatnya. Namun ia merasa heran kenapa Bansia justru bisa melihatnya.
Bansia yang ketakutan karena melihat siluman ikan itu, lalu Xuan Ye memperkenalkan dirinya yang merupakan seorang pendekar pemburu siluman, sehingga ia memintanya untuk tidak usah takut selama ia berada di sisinya. Bansia yang pergi keluar lalu memberitahukan kepada para penjaga di sana bahwa pencuri semalam kini berada di kamarnya, namun Xuan Ye berhasil kabur dari sana. Setelah itu Bansia pergi untuk menemui seorang tabib dan meminta obat karena beberapa hari terakhir ini ia selalu melihat siluman. Namun di saat ia akan pulang, ia kembali melihat Xuan Ye dan langsung pergi dari sana. Xuan Ye yang berhasil mengejarnya. Ia pun meminta Bansia untuk tidak lari lagi karena ia hanya ingin menjelaskan sesuatu kepadanya dan tidak memiliki niat yang jahat. Lalu datang siluman kelinci yang memberitahukan Bansia kalau Xuan Ye merupakan orang yang baik, yang membuat Bansia semakin ketakutan dan pergi dari sana. Dan ternyata identitas asli dari Cisue adalah siluman kelinci yang selalu membantu Xuan Ye dalam memburu siluman jahat. Bansia yang ketakutan lalu kembali ke kamarnya dan tak lama kemudian pelayannya pun datang ke sana dengan membawa makanan. Dengan rasa penasaran terhadap apa yang sebelumnya ia lihat, Bansia lalu bertanya kepada pelayannya tentang di mana Yan Qiu bisa bertemu dan berkenalan dengan istrinya hingga sampai pernikahan itu terjadi. Dan pelayannya memberitahukan kalau 3 bulan yang lalu Tuan Yan Qiu bertemu dengan istrinya di sebuah tempat hiburan yang dimana istrinya tersebut bisa menirukan semua suara hewan yang membuat Tuan Yan Qiu mengaguminya dan ingin menikahinya. Pada awalnya keluarga Duan mereka tidak menyetujui kalau Yan Qiu menikahi wanita tersebut yang merupakan seorang penghibur. Namun karena Yan Qiu tetap memaksa, pada akhirnya keluarga Duan pun menyetujuinya hingga pernikahan itu pun terjadi. Dengan rasa penasaran, ia meminta pelayannya untuk memberitahukan di mana kamar istrinya Yan Qiu berada karena ia ingin menjenguknya. Setelah sampai di sana, Bansia pun memperkenalkan dirinya yang merupakan adik sepupu dari Yan Qiu, dan siluman itu pun begitu senang karena Bansia telah menjenguknya. Namun setelah perkenalan itu selesai, siluman tersebut lalu mendekatinya dan bahkan menyentuh beberapa bagian tubuh Bansia yang membuat Bansia ketakutan dan pamit dari sana dengan alasan kalau ia sedang memiliki urusan lain. Ia yang semakin penasaran tentang dunia siluman, lalu ia pun kembali ke tempat terakhir ia bertemu dengan Xuan Ye karena ia ingin meminta bantuannya. Cisue yang menyadari akan kedatangan Bansia, ia pun membawanya ke sebuah hutan supaya bertemu dengan Xuan Ye. Setelah sampai di sana, Bansia yang penasaran tentang identitas dari Xuan Ye, dan Xuan Ye pun menjelaskan kembali kalau ia merupakan seorang pendekar pemburu siluman. Bansia yang masih belum percaya terhadap siluman, bahkan ia menganggap kalau apa yang dilihatnya hanyalah sebuah ilusi belaka, dan ia yang sedang ketakutan lalu menggunakan wewangian dari sang tabib supaya ia tidak bisa melihat siluman lagi. Xuan Ye kemudian menjelaskan kalau siluman merupakan sebuah roh yang berasal dari alam yang berbeda. Namun meskipun begitu, tidak sedikit juga para siluman masuk ke alam manusia sampai bisa hidup berdampingan tanpa sebuah masalah. Dan ada juga siluman yang rela menghabiskan semua kekuatan kultivasinya hanya untuk membahayakan para manusia. Dan siluman seperti itulah yang harus dimusnahkan. Pada dasarnya siluman memiliki kemampuan menyamar supaya tidak terlihat oleh manusia, sehingga selama mereka tidak muncul secara sukarela, orang biasa tidak akan bisa melihat mereka. Namun tidak dengan Bansia yang memiliki kemampuan bisa melihat siluman tanpa menggunakan apapun. Dan itu bukan sebuah penyakit, namun melainkan sebuah bakat yang sangat langka. Bansia yang masih belum percaya terhadap siluman, Xuan Ye lalu menggunakan sebuah ramuan ajaibnya supaya ia bisa melihat siluman. Setelah ia melihatnya, ia pun bertanya apakah Bansia datang ke kota ini karena untuk menyaksikan pernikahan kakak sepupunya. Dan jika memang benar, hari ini dan di tempat ini, mereka juga akan menyaksikan pesta pernikahan siluman yang sebentar lagi akan melewati jalan ini.
Bansia yang tidak bisa melihat para siluman tersebut karena sebelumnya telah menggunakan wewangian dari sang tabib yang membuat kelima indranya menjadi lemah, dan suannya yang mengetahui hal itu lalu memberikan ramuan miliknya dan mengusapkan ke matanya Bansia supaya bisa melihat siluman lagi. Setelah menggunakannya, Bansia lalu dipinta untuk membuka matanya dan melihat mereka, yang dimana para siluman tersebut sedang melakukan upacara pernikahan. Kemudian salah satu siluman di sana lalu memberikan sebuah arak kepada Bansia dan memintanya untuk meminum arak tersebut karena itu merupakan tata krama siluman gunung untuk menjamu tamunya, dan siluman gunung ini tidaklah jahat. Namun meskipun begitu, jika Bansia tidak meminum arak yang telah dihidangkan oleh mereka, maka Bansia akan mendapatkan hukuman. Mengetahui hal itu, Bansia yang ketakutan lalu terpaksa meminum arak tersebut yang membuat ia muntah karena rasanya yang tidak enak. Setelah Bansia percaya akan adanya siluman di dunia manusia, ia pun tidak akan menggunakan obat ataupun wewangian dari sang tabib lagi, karena mulai hari ini ia ingin menolong kakak sepupunya dan meminta Suanye untuk menjelaskan siluman apa yang kini sedang bersama kakak sepupunya tersebut. Kemudian Suanye memberitahukannya kalau itu merupakan siluman burung hantu berwajah manusia, siluman yang sudah lama ada, yang berusia ribuan tahun tinggal di alam manusia ini, yang memiliki wajah manusia namun bentuk tubuhnya seperti burung hantu dan kera, dan ekornya seperti anjing. Di dalam legenda, siluman burung hantu berwajah manusia merupakan tanda bencana besar karena wilayah yang disinggahinya akan mengalami kekeringan. Namun itu hanyalah sebuah legenda karena burung hantu berwajah manusia yang pernah ia lihat sama seperti halnya siluman lain yang hanya pandai berubah bentuk dan suka makan tenggorokan manusia. Setiap kali memakan satu tenggorokan, maka siluman tersebut bisa mengambil suaranya dan meniru suaranya. Oleh karena itu, burung hantu berwajah manusia bisa mengeluarkan ratusan bunyi hewan. Setelah menjelaskan itu semua, Suanye lalu memberikan sebuah obat pahit khusus tenggorokan demi melindungi nyawa kakak sepupunya dari serangan burung hantu. Hingga keesokan harinya, terlihat Bansia yang sedang memasak air dan mencampurkan obat tersebut ke dalamnya. Lalu pelayannya pun datang dengan memberitahukan kalau Yan Qiu telah pulang, dan Bansia meminta pelayannya untuk membantu dalam menuangkan obatnya ke dalam gelas. Mereka yang bertemu dengan Yan Qiu, Bansia lalu memintanya untuk meminum ramuan obat ini karena ini merupakan obat hasil buatannya. Dan di malam harinya, di saat siluman tersebut akan memakan tenggorokan Yan Qiu, ia pun tidak jadi memakannya karena aroma tenggorokannya begitu pahit, sehingga siluman ini pun menyadari kalau ada seseorang yang sudah mengetahui identitas dirinya. Hingga keesokan malamnya, siluman itu yang ingin mencari tahu siapa orang yang telah memberikan obat pahit itu kepada Yan Qiu, ia pun menyanyikan sebuah lagu yang merupakan hipnotis supaya orang-orang di sana yang mendengarnya tertidur lelap. Dan akhirnya ia pun menemukan Bansia yang tidak terkena hipnotis miliknya, sehingga ia mengetahui kalau Bansia merupakan orang yang telah memberikan obat tersebut kepada Yan Qiu. Di saat siluman itu ingin membunuh Bansia, Suanye lalu datang untuk menyelamatkannya dan mengejar siluman tersebut. Hingga pagi pun tiba, Suanye yang terus mengejarnya dan pada akhirnya ia pun berhasil membunuhnya. Singkatnya, di malam hari, terlihat Bansia yang sedang memasak. Pelayannya kemudian memberitahukan bahwa ada sebuah surat untuknya dan dia sudah meletakkannya di atas meja. Namun surat tersebut tidak tercatat nama pengirimnya.
Ban Xia yang penasaran lalu mengambil surat itu dan membukanya. Namun tiba-tiba surat itu mengeluarkan aura hitam dan menghipnotisnya. Ban Xia yang telah dihipnotis lalu pergi ke sebuah rumah kosong. Ketika ia tersadar kembali, ia pun begitu ketakutan karena di hadapannya terdapat siluman burung hantu yang ternyata belumlah mati. Dan juga terdapat beberapa hantu lainnya yang ingin membunuh Ban Xia. Ban Xia yang lari dan siluman itu pun mengejarnya, namun Xuan Ye kembali datang. Siluman itu mengatakan kepada Ban Xia kalau ia benar-benar menyukai Yan Qiu dan tidak memiliki niat jahat sedikit pun. Namun meskipun begitu, Xuan Ye tidak percaya terhadap siluman sepertinya, sehingga ia pun langsung membunuhnya. Di keesokan paginya, Yan Qiu lalu mengajak Ban Xia yang sudah sadar kembali dari pingsannya. Ia lalu mengucapkan terima kasih kepada Ban Xia yang sebelumnya telah menjenguk istrinya. Walaupun sampai saat ini ia bersama pasukannya yang masih belum menemukan jejak istrinya tersebut yang sepertinya memang diculik oleh pencuri semalam. Ban Xia yang mengetahui kalau istri Yan Qiu merupakan seorang siluman dan kini sudah mati, ia pun menasihati kakak sepupunya untuk tidak mencari istrinya lagi. Dan setelah itu, ia pun kembali ke hutan untuk menemui Xuan Ye dengan membawakan makanan untuknya. Dengan perasaan bersedih melihat Yan Qiu yang sampai saat ini masih menganggap kalau istrinya itu telah diculik oleh pencuri, ia pun bertanya kepada Xuan Ye apakah siluman burung hantu itu sudah mati. Xuan Ye pun membenarkan kalau siluman tersebut sudah musnah dan tidak akan bangkit lagi. Yang sebenarnya jika siluman burung hantu itu tidak membunuh orang, mungkin ia juga tidak akan membunuhnya. Mengetahui kalau Ban Xia masih menggunakan wewangian dari tabib tersebut, ia pun menyadari kalau Ban Xia masih takut terhadap siluman dan tidak ingin melihat mereka lagi. Oleh karena itu, ia memberikan sedikit kekuatan spiritual untuk melindunginya dari para siluman. Dan jika suatu saat nanti Ban Xia memerlukan dirinya, Ban Xia bisa datang ke kota Guangfing, tepatnya di Aula Gansan. Walaupun ia pendekar pemburu siluman, namun ternyata ia juga seorang tabib dan Aula Gansan merupakan toko obatnya. Setelah mengetahui itu semua, Ban Xia lalu izin pamit dengan mengucapkan terima kasih banyak karena beberapa hari terakhir ini Xuan Ye sudah membantu dirinya. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit orang dari ningali film. Saya undur diri dan salam Sundaners.